Shalom semuanya. Shalom. Sebelum jam 2 beres, sebelum jam 2 saya harus beres. Buat adik saya lebih dahsyat lagi ya. Oke, saya mau sampaikan pesan Tuhan. Tapi sebenarnya saya mau ajak setiap pasukan Tuhan, kita praktek jalan sama Tuhan. Bilang ke kiri kanannya, praktek jalan sama Tuhan. Kadang teori kita udah ngerti banyak, tapi kadang kita gak mau praktek. Dan Tuhan mau hidup itu sampai praktek, sampai jalan jadi nyata. Itu makanya waktu Tuhan Yesus jalan di dunia, dia gak pernah berhenti sampai di penglihatan. Dia sampai jadi nyata. Kemuliaan semua kabut itu sampai jadi nyata. Kadang kita berhenti sampai di penglihatan. Beri mimpi, beri penglihatan, beri nubuatan. Kadang kita ngelihat yang ilahi dan itu belum jadi nyata. Gak apa-apa, tapi Tuhan mau sampai jadi nyata. Itu makanya kenapa Petrus bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, waktu Tuhan Yesus tunjukin kemuliaannya dan ada Elia, ada Musa, Petrus bilang, Tuhan, biarkan aku bangunin kemah di sini. Kenapa? Karena hari itu kemuliaan Tuhan bukan cuma sampai di penglihatan, tapi sampai nyata. Dan Tuhan mau hidup kita mengalami Tuhan, surga menyentuh bumi itu sampai jadi nyata. Bilang ke kiri kanannya, kemuliaan Tuhan jadi nyata dalam hidupmu. Sekali lagi dengan iman, saudara, dengan yakin, kemuliaan Tuhan jadi nyata dalam hidupmu. Dan Tuhan mau setiap kita berjalan sampai jadi nyata. Oke ya, dengan cepat habis itu kita praktek. 1 Yohanes 5 ayat 14. Karena habis ini AL, saudara, saya harus beres. Cepat. 1 Yohanes 5 ayat 14. Tuhan mau setiap kita sampai jadi nyata. Tuhan mau berjalan dalam keilahian. Tuhan mau setiap kita berjalan dalam keilahian. Saudara, pasukan Tuhan, ketika Tuhan proses kita, semakin kita dalam sama Tuhan, semakin kita sadar diri kita itu kotor. Semakin kita masuk lebih dalam sama Tuhan, semakin kita sadar diri kita kotor. Kenapa? Karena waktu kita masuk dalam kemuliaan, deep calls unto deep, di situ Tuhan mulai bukakan. Ada cahaya kemuliaan yang Tuhan mulai bukakan. Dan di situ kita mulai sadar, ternyata aku ini borokku tuh begitu dalam ya. Ternyata aku begitu kotor ya. Di situ kita mulai berkata, Tuhan, biar semuanya hanya Engkau. Perjalanan sama Tuhan itu cuma tentang Tuhan. Perjalanan sama Tuhan itu cuma tentang Tuhan. Itu bukan tentang kita. Itu tentang Tuhan. Sampai kita berkata, akunya gak penting Tuhan. Engkau yang penting. Perasaanku gak penting, Tuhannya yang penting. Jalan sama Tuhan itu cuma tentang Tuhan. Kita mulai 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14, saudara boleh buka, boleh lihat dimanapun terserah. Yang udah dapat bilang amin. Berarti belum dapat semua. Udah lihat ini. Baca dengan iman. Baca dengan iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Dan Tuhan mau setiap kita menjadi pahlawan-pahlawan iman. Saksi-saksi iman. Tuhan mau setiap kita bangkit dan menjadi saksi-saksi iman. Tanpa iman kita gak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bev, tapi aku belum punya iman. Gak apa-apa. Kita mulai biarkan firman Allah yang kita baca masuk ke dalam setiap kita. Biarkan setiap yang kita baca masuk dalam setiap kita. Oke, baca dengan iman. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1, 2, 3. Dan inilah, yaitu, jikalau kita menurut. Siapa yang doanya mau dijawab sama Tuhan? Kita baca sekali lagi dengan iman ya. Kiri kanannya keganggu gak apa-apa. Yang penting baca dengan iman. 1, 2, 3. Dan inilah. Bilang ke kiri kanannya, Tuhan jawab doamu. Percaya. Walaupun mukamu kayak gitu, percaya Tuhan jawab doamu. Oke, saudara, kita mulai. Di sini katakan seperti ini. Dan inilah keberanian percaya kita. Iman dalam kasih tidak ada ketakutan. Lawan dari kasih itu bukan kebencian. Lawan dari kasih adalah ketakutan. Itu makanya dikatakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Cara setan untuk mengambil kasih kita, gimana caranya? Dia sebarkan benih ketakutan. Hari ini aku kebaskan ketakutan dalam nama Tuhan Yesus.
Saudara, satu kali hari itu Petrus berjalan di atas air. Nggak ada satupun hukum alam yang bisa meniru yang Alkitab ceritakan Petrus berjalan di atas air. Dia berjalan bukan karena kekuatannya, dia berjalan karena iman. Dan hari itu saat Petrus berjalan di atas air, dia berjalan dalam keberanian. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena yang dia lihat itu Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Detik ketakutan datang, detik kebimbangan datang, detik itu Petrus tenggelam. Dan hal yang paling menyedihkan, di Alkitab dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya. Hari itu seberapa panjang tangan Tuhan. Tuhan sepenuhnya manusia dan Tuhan sepenuhnya Tuhan. Saat Petrus berjalan di atas air, Petrus berjalan dengan dahsyat. Kita memulai perjalanan ilahi dengan sangat dahsyat. Semua bisa memulai perjalanan lawatan dengan sangat dahsyat. Tapi Tuhan memanggil kita bukan cuma memulai. Tuhan memanggil kita juga mengakhiri dengan sangat dahsyat. Dan hari itu seberapa hebat Petrus, dia berjalan dengan dahsyat. Dari jauh dia teriak ke Tuhan, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Dan hari itu Petrus berjalan di atas air. Tapi hari itu di detik-detik terakhir, Tuhan mengulurkan tangannya. Coba ulurin tangannya. Lihat seberapa panjang. Lihat, gak apa-apa, thank you. Seberapa panjang, ini udah mentok paling segini. Seberapa panjang tangan Tuhan. Dan hari itu detik-detik langkah terakhir Petrus tenggelam. Kenapa? Ketakutan. Hati-hati dengan ketakutan, hati-hati dengan kebimbangan. Setan kalau nyerang polanya dua. Dia nyerang masa lalu kita atau dia serang masa depan kita. Setan gak bisa nyerang kita karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi apa yang setan lakukan? Setan berikan tuntutan, dakwaan. Dia buat kita rasa bersalah akan masa lalu kita. Oh ya aku udah jatuh ya, oh ya aku udah ngelakuin yang jahat. Tapi kalau itu gak berhasil, setan bilang, oh aku punya cara selanjutnya. Dan hari itu setan bilang, gimana masa depan kamu? Gimana semuanya? Gimana keadaan makin goyang? Apa yang setan serang? Kebimbangan dan ketakutan. Kenapa banyak orang hari ini depresi? Kenapa ini? Karena mereka diserang oleh panah ketakutan. Dan hari ini Tuhan mau pasukan Tuhan, kita berjalan dalam iman. Tidak ada ketakutan lagi dalam hidup kita. Aku kebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi ketakutan. Dan lihat yang lanjutnya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Setiap kita punya doa masing-masing. Saya punya doa yang selama ini saya bawa ke Tuhan. 10 tahun, berapa tahun yang lalu waktu Bapak saya di penjara. Setiap hari doa saya satu, Tuhan biar Bapak saya keluar dari penjara. Kita punya doa masing-masing. Tapi lihat. Dan kadang kita bertanya, kenapa itu belum dijawab? Pasukan Tuhan, Tuhan itu sayang banget sama kita. Anaknya dikasih buat kita. Dia mati di kayu salib. Nanti waktu kita pulang ke surga, kita kan bertemu lagi loh di surga. Dan waktu kita pulang ke surga, jalannya itu emas dengan batu permata, dengan batu semua yang paling mahal. Rubi, zamrud, semua yang paling mahal. Tuhan kasih buat kita. Pertanyaannya kenapa di dunia kita belum menerima? Saya kalau jalan sama Joakim, kalau pergi ke tempat mainan, ke mall, saya selalu beliin Joakim mainan. Walaupun kalau Joakim beli mainan yang belum umurnya atau yang jelek, ya saya nggak bolehin. Tapi kalau nggak saya suka beliin. Kenapa? Saya mau banget Joakim menikmati hidupnya. Tuhan pun pingin setiap kita berjalan dengan sukacita. Tuhan mau berjalan, kita menikmati hidup kita. Jalan dalam Tuhan. Tuhan gak mau hidup kita stres, murung, terus gak mau. Tuhan mau kita sukacita. Sukacita kita ada di dalam Tuhan. Tuhan mau kita sukacita. Coba kasih senyumnya dulu dong, senyum sukacitanya. Tuhan mau kita sukacita. Tapi pertanyaannya, kenapa doa kita belum dijawab? Lihat yang selanjutnya. Meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Nah ini yang jadi pertanyaan, menurut kehendaknya. Setiap pagi saya waktu sama Pak Yusak, sebelum Pak Yusak pulang ke surga, selalu doa. Dan satu doa yang selalu Pak Yusak ajarin, Bev, El, selalu doa jam 5 pagi. Dan kita doa ganti-gantian dan selalu satu doa yang selalu kita ucapin termasuk engkau ngucapin. Paksakan rencanamu kehendakmu yang sempurna jadi dalam hidupku. Tapi pertanyaannya,
Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu makanya lagunya, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Maafin suaranya fals ya. Tapi itu adalah kerinduan Tuhan dan kerinduan kita mengenal kehendaknya. Apa yang menjadi kehendaknya di hidup kita. Galatia 5 ayat 16. Ini adalah kehendaknya di hidup kita. Ini yang menjadi kehendaknya di hidup kita. Galatia 5 ayat 16 kita baca sama-sama. Taruh tanganmu di hatimu. Baca dalam iman ya. Dengan iman ini yang terjadi. Karena ini adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Siapapun kita, dimanapun kau ditempatin. Mau panggilanmu apapun. Mau pilar, mempelai raja. Mau apapun sifatmu, mau melankolis, koleris, pragmatis, mau apapun. Ini adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mau engkau di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di luar negeri, terserah. Tapi ini adalah kehendaknya dalam hidup kita. Taruh tanganmu di hatimu, kita baca dengan iman. 1, 2, 3. Maksudku. Sekali lagi, maksudku ialah Tuhan ajar kami hidup oleh roh. Potong semua kedagingan kami Tuhan. Sebab aku telah mati dengan daging kami. Dan aku hidup oleh roh. Lihat ayat 17. Apa yang dimasukkan roh dan apa yang dimasukkan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu. Ini yang jadi pertanyaan. Banyak dari kita ngerti di sini. Nggak boleh marah, nggak boleh membenci, nggak boleh kesel, nggak boleh dosa. Kita tahu di sini. Tapi masa di sininya kadang nggak tahu. Disenggol orang, Tuhan tahu di sini. Kasih pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi waktu kita ngalamin, sininya tahu. Sininya nggak tahu. Makanya Paulus berkata, tapi kenapa yang aku lakukan, yang aku ingini, bertentangan dagingku. Kenapa? Karena kita hidup di daging. Lihat ayat 18. Dan gimana caranya? Ini ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saudara baca di bawahnya, saya nggak ada waktu, tapi saudara nanti boleh baca. Perbuatan daging itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Yang Tuhan mau itu buah-buah roh, fruit of the spirit, kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Dan Tuhan rindu setiap kita hidup dipimpin oleh apa? Roh. Nggak ada orang yang mampu hidup dipimpin oleh daging. Saudara, saya mau ambil contoh, boleh berdua di sini, maju ke depan. Saya nggak akan hukum, bentar aja. Saya juga nggak makan, boleh berdua bentar aja. Kalian ganteng-ganteng banget sih. Kayaknya kurang satu lagi, boleh minta obaja. Ada nggak obaja, ada nggak? Oke, satu di sini ya. Oke ya, saudara. Tuhan mau setiap kita hidup dipimpin oleh apa? Daging. Hidup dipimpin oleh apa? Tuhan mau, sini obaja. Thank you. Di sini 3 ya. Tuhan mau setiap kita hidup dipimpin oleh apa? Dalam hidup ini, 1 ada tubuh. Dalam hidup ini pertama ada tubuh. Tubuh ini dibilang penting dan gak penting. Satu kali ada teman saya hobinya makan terus kayak obaja. Makannya banyak banget. Dan hari itu majuan deh, biar ada majuan. Hari ini dan tubuh ini bilang penting dan gak penting. Satu kali ada orang, teman saya makannya banyak banget. Dan saya bilang, bro, makan jangan banyak-banyak. Nanti gendut, nanti banyak penyakit kalau gendut. Makan jangan banyak-banyak. Terus teman saya bilang kayak gini, Bev, nanti waktu kita mati, kita berubah jadi tubuh kemuliaan. Jadi gak apa-apa makan banyak, toh tubuh ini akan kita tinggal di dunia. Saudara, itu adalah perkataan yang benar dan salah. Karena waktu kita mati, emang kita akan jadi tubuh kemuliaan. Tapi bukan berarti yang Tuhan percayain dalam hidup kita nggak manage dan kita nggak bertanggung jawab dengan semuanya. Tapi ini adalah tubuh. Tubuh ini akan kembali menjadi tanah. Debu akan kembali menjadi debu. Yang kedua ada jiwa.
Jiwa ini yang paling rumit. Di sini ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini yang paling rumit. Satu kali hari itu ada ular. Dia datang ke Adam dan Hawa. Yang sebenarnya bahasa Inggrisnya serpent, tapi dalam bahasanya aslinya disebut serafim. Makanya kenapa dia tahu rahasia-rahasia kerajaan surga. Makanya kenapa dia bisa bilang ke Hawa, Hawa, kalau kamu makan, nanti kamu akan jadi seperti Tuhan. Hari ini di gereja setan, saya kemarin di Jerman pelayanan ketemu salah satu orang yang gereja setan. Dia baru bertobat. Dan hari ini kalau di gereja setan, dia kalau kebaktian pakai Alkitab. Tapi tujuannya cuma satu, buat maki-maki Tuhan. Dan salah satu ayat yang mereka suka pakai itu di Kejadian. Waktu mereka bilang, ular bilang, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu gak mati, tapi kamu akan jadi seperti Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu makan buah itu, kamu akan apa? Mati. Dan kenyataannya Adam dan Hawa mati atau enggak? Sebenarnya enggak. Tapi akhirnya mati kalau dia tetap dipimpin oleh jiwanya. Detik dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, detik itu jiwa yang memimpin hidupnya. Detik itu pikiran, perasaan, kehendak yang memimpin semuanya. Kadang kita pelayanan, hati-hati loh. Pelayanan kita kadang didorong oleh ambisi. Buat pengakuan siapa kita, seberapa hebat kita. Makanya kenapa waktu Tuhan Yesus ujian pertama, Tuhan Yesus dibilangin, ubah batu ini menjadi apa? Roti. Dan Tuhan gak ubah batu itu menjadi roti. Tuhan bisa gak? Bisa, gampang banget buat Tuhan. Tapi ujian Tuhan bukan mengubah batu jadi roti. Ujian Tuhan, kemuliaan Tuhan, membiarkan batu menjadi batu. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan dimulai, bukan membiarkan hidup dipimpin oleh jiwanya. Di sini pikiran, perasaan, kehendak. Bisnis yang paling hebat, yang paling berhasil di dunia ini adalah bisnis jiwa. Itu makanya kenapa orang ngotot pengen pakai jam Rolex, jam paling mahal, pakai tas Hermes, pakai mobil sport. Apa yang mereka mau nunjukin? Orang udah punya 1 rumah, pengen punya 2 rumah, 3 rumah, 5 rumah, 100 rumah, 200 rumah. Orang di rekening udah punya 1 M, ingin punya 5 M, 10 M, 100 M, 200 M, 1 triliun yang sampai mati juga gak habis. Tapi kenapa mereka bisa ngelakuin itu gila-gilaan? Tujuannya buat apa? Bukan buat tubuh. Mereka punya 100 rumah, tubuhnya gak bisa pakai. Tapi tujuannya buat kepuasan di mana? Di mana? Jiwa. Banyak kali kita pelayanan dipimpin oleh jiwa kita. Hari ini saya mau ajak semua kita, biarkan hidup kita dipimpin oleh roh. Saya gak mau setiap kita mulai dipimpin oleh jiwa. Bilang, aku dipimpin oleh roh. Jiwaku tidak akan memimpin hidupku lagi. Saudara perhatiin, sebelum saya selesai. Hari itu manusia dipimpin oleh jiwa. Dan semua keputusan kita dipimpin oleh jiwa. Kenapa kamu makan ini? Senang. Kenapa Obaja perutnya gendut senang makan? Hobi. Kenapa kamu kebaktian di sini? Aku diterima. Kenapa kamu gereja di sini? Aku diterima. Kenapa kamu ambil destiny kamu, cita-cita kamu ini? Karena dari kecil keinginanku ini. Semua orang dipimpin oleh jiwanya. Bahkan pelayanan, saya pun suka dipimpin oleh jiwanya. Waktu saya konselingin orang, saya suka tanya masalahmu apa. Dia akan ceritain masalahnya. Dan apa yang terjadi, jiwa saya akan mikir seperti psikolog. Oh, kayaknya jawabannya ini. Hidup dipimpin oleh jiwa. Tapi Tuhan bukan manggil kita jadi psikolog. Tuhan manggil kita untuk jadi hamba-hambanya. Yang hidup dipimpin oleh roh. Dan apa yang terjadi, boleh mundur, thank you Baja. Dari sini aja. Dan ini satu lagi yang terakhir, roh. Di dalam roh ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Dalam roh ini cuma satu tempatnya, Roh Kudus. Makanya Pak Yusak selalu ajarin, apapun tanya. Kamu pakai baju apapun tanya Tuhan. Kamu jatuh dalam dosa pun tanya Tuhan. Kamu gak suka, kamu bete atau apapun tanya sama Tuhan. Makanya kalau saya nanya engkong, kenapa engkong ke gereja ini? Kenapa engkong pelayanan di sini? Kenapa engkong pilih ini? Dia nggak lagi jawab karena aku suka ini, karena aku lebih cocok di sini, karena jiwaku lebih cocok di sini. Yang engkong jawab cuma satu, karena Roh Kudus bilang aku harus ini, maka aku harus ini. Banyak dari kita pacaran, jodoh, nikah, pilih kerjaan, semua dipimpin oleh jiwa kita. Kenapa kamu pacaran sini? Seleraku.
Kenapa kamu kerja di sini? Untungnya paling gede. Hidup kita seringkali dipimpin oleh jiwa kita. Tapi Tuhan mau hidup kita dipimpin oleh siapa? Roh. Orang waktu mati, kalau hidupnya sampai mati dipimpin oleh jiwanya, apa yang terjadi? Dia akan masuk neraka. Di neraka, tubuh ini kalau mati udah pasti mati aja. Maaf ya, gak apa-apa ya. Nah, tubuh ini pasti mati aja. Tapi jiwanya yang akan kepisah. Kalau waktu kita berada di surga, bilang kira-kiranya kita akan ketemu di surga. Waktu kita berada di surga, yang ke surga mananya? Jiwa dan roh. Karena roh ini cuma milik Roh Kudus. Makanya orang yang kerasukan setan, dia gak akan pernah bisa kemasukan sampai roh. Mau dia bikin perjanjian sama setan paling dalam gak bisa. Orang yang kerasukan setan mentok cuman sampai di jiwa. Tapi emang jiwa kita seperti bawang. Atau seperti ikan tenggo. Yang berapa lapis? Ratusan. Mungkin bukan ratusan, ribuan, jutaan. Kita harus dibelek satu-satu. Dan mungkin orang yang makin dalam bikin perjanjian sama setan lebih dalam lagi. Makanya perlu proses. Iya. Tapi gak akan pernah bisa sampai di roh. Karena roh itu cuman milik siapa? Tuhan. Itu makanya Elia, firman Tuhan berkata Elia manusia biasa. Tapi waktu dia sungguh berdoa, hujan berhenti, semua berhenti. Kenapa? Karena yang berdoa itu bukan dipimpin oleh jiwanya. Tapi dipimpin oleh apa? Roh. Hari ini Tuhan mau setiap kita berjalan dipimpin oleh roh. Banyak dari kita gak seneng, nyembah kenapa lagi mood. Kenapa ngantuk, kenapa. Makanya saya selesai dengan ini, habis ini kita praktek. Makanya kan udah jam segini. Kenapa hamba Tuhan saya aja, hamba Tuhan, kalau dia doain orang lain yang dia gak begitu kenal, pekanya luar biasa. Tapi detik dia doain dirinya sendiri, atau detik dia doain orang yang dia kenal atau dia sayang, susahnya minta ampun. Tahu gak kenapa? Karena waktu dia doain orang lain, jiwanya gak main. Dia cuma dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus ngomong ini ya udah terserah. Tapi detik dia doain buat dirinya sendiri atau orang yang dia sayang, yang main siapa? Jiwanya. Jiwanya mikir terus. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Thank you. Boleh duduk, kasih tepuk tangan dulu dong. Habis ini kita praktek ya. Kenapa? Saudara pasukan Tuhan, ada tubuh, jiwa, dan roh. Hari ini kita mau praktek mendengar suara Tuhan. Perjalanan mendengar suara Tuhan adalah hal yang sangat simpel yang harusnya semua orang bisa nikmati. Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mengenal suara sang gembala. Jadi nggak ada pasukan Tuhan yang nggak mengenal suara Tuhan, kecuali kamu kambing. Tapi yang saya tahu kita semua domba. Bilang ke kiri kanannya kamu domba. Bukan kambing. Ya. Oke. Pasukan Tuhan ya. Lihat ini yang terjadi. Waktu Adam dan Hawa jatuh, Tuhan datang ke Adam dan Hawa. Dia dengar langkahnya, Tuhan datang. Bahkan Tuhan sampai ngomong, siapa yang ngasih tahu kamu telanjang? Dia bisa dengar suara Tuhan. Waktu Kain bunuh siapa? Waktu Kain bunuh Habel, Tuhan bisa ngomong. Di tengah dosa yang paling kejam, dia bisa ngomong. Dan dia ngomong ke Habel, dia ngomong Kain. Bahkan Kain berkata, apakah aku penjaga adikku? Waktu Abraham datang ke Raja Mesir, Abraham bilang, Sarah ini tuh bukan istriku, Sarah ini saudaraku. Dia ngomong Sarah ini saudaraku karena Sarah terlalu cantik. Karena dia takut kalau dia ngomong istrinya dia akan dibunuh. Dan apa yang terjadi? Raja Mesir dia ambil Sarah sebagai istrinya. Malam hari Tuhan ngomong sama dia, sama Raja Mesir. Jangan ambil Sarah karena Sarah istrinya Abraham. Raja Mesir gak percaya Yesus. Raja Mesir bukan orang Kristen. Tapi Tuhan bisa ngomong. Hari ini apalagi kita. Kita anak-anak Tuhan yang udah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal. Apa yang menjadi penghalang kita mendengar suara Tuhan? Saudara mau tahu apa yang jadi penghalang? Jiwa kita. Semakin dalam kita jalan sama Tuhan, engkau mau tahu imanmu semakin dalam tumbuh, tahu dari mana? Dari ketenangan waktu engkau ngadepin apapun. Dulu waktu rumahnya dulu di Gatsu sama Pak Yusak. Hari itu didatengin polisi, didatengin tentara, dan hari itu rumah kita mau disita. Semua panik.
ada AL, ada Joshua, ada semuanya. Kita panik. Karena kita dikasih pelang rumah Gatsu milik TNI dan harus keluar. Di pilok dan sebagainya. Semua panik. Polisi, tentara semua ngumpul di bawah, banyak banget, ada kejaksaan dan sebagainya. Hari itu saya datang ke Engkong. Pak Yusak, Kong, ini kita mau diusir, Kong. Kita harus gimana, kita harus lari pindah kemana, kita harus gimana. Semua panik. Tapi saya lihat Pak Yusak, dia tenang. Dia bilang, Bev, Engkong doa dulu. Saya tungguin Engkong doa. Habis Engkong udah doa, saya tungguin, saya tanya lagi ke Engkong, Kong, gimana Kong? Terus Engkong keluar, terus Engkong bilang, yuk kita makan. Saya bingung, ya Tuhan, ini mau diusir. Kenapa Engkong kupikirin makan ya? Saudara kenapa? Karena dia percaya Tuhan memegang semuanya. Banyak dari kita dipimpin oleh jiwa kita. Saya ambil contoh terakhir habis kita praktek. Satu kali saya bawa Pak Yusak, kita pergi bareng-bareng sama Pak Yusak, kita pergi ke Singapura. Dan hari itu Pak Yusak senang banget makan duren. Dia makan duren banyak banget, dikasih musangking di meja, terus makan banyak banget. Pap. Saya yang lihatnya aja, cucunya karena saya nemenin, saya bilang ke Pak Yusak, Kong, engkau makan jangan banyak-banyak. Ini nanti kesel Kong, durennya banyak kok, nggak akan habis. Kalaupun habis tinggal kita beli lagi. Yang undang kita nggak akan marah kalau engkong pesan lagi. Toh emang dia mau ngelayani engkong, dia mau beliin durian buat engkong. Makan yang banyak. Engkong makan cepat, terus engkong bilang, Kong makan nggak mau tenang dulu. Terus engkong bilang, sebelum Tuhan nyuruh stop. Kenapa sebelum Tuhan nyuruh stop? Karena detik Tuhan suruh stop, detik itu engkong stop makan durian. Cepet-cepetan sama Tuhan. Kenapa engkong stop? Karena engkong tahu hidupnya bukan dipimpin oleh jiwanya sendiri. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini saya mau setiap kita praktek mendengar suara Roh Kudus. Saya mau kita semua belajar berjalan sama Tuhan. Sebentar aja ya, habis ini AL loh, udah mau jam 2. Saudara tutup matamu sebentar, kita akan belajar berjalan dengan Roh Kudus. Saudara mari bangkit berdiri, taruh tanganmu di hatimu. Sebentar aja, sebelum nanti Ayah lanjut ya. Tuhan terima kasih buat sore hari ini. Tuhan Kau telah menebus kami dengan darah-Mu yang sangat mahal. Ini setiap kami domba-domba-Mu yang belajar mendengar suara Sang Gembala. Tuhan, bukankah zaman ini seperti zaman Samuel, di mana suara Tuhan begitu jarang, pernyataan Tuhan begitu jarang. Tapi Engkau bangkitkan Samuel ilahi di tempat ini. Ikuti kata-kata saya, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, hamba-Mu siap mendengar. Paksakan rencana-Mu yang sempurna terjadi dalam hidupku. Saudara lihat sebelah saudara, saya mau setiap saudara boleh tanya namanya aja ke sebelahmu, kiri kananmu. Tanya aja namanya, cuma namanya aja ya, gak usah nanya yang lain-lain. Saya mau kita langsung praktek dengan suara Tuhan. Saudara udah nanyanya cukup ya, gak usah lama-lama, waktu saya udah habis nih. Saudara tutup matamu sebentar, saya mau kita praktek dengan suara Tuhan. Yuk, saya mau kita praktek dengan suara Tuhan. Ini waktunya cepat, tapi saya mau belajar praktek. Saudara, abis ini saya minta setiap saudara doain saudaramu. Tapi saya gak mau doa yang biasa-biasa. Gak salah sih doa yang biasa. Tuhan berkati engkau, Tuhan ini. Saya gak mau doa, ya gak apa-apa sih, doa biasa gak apa-apa. Tapi saya mau saudara semua belajar mendengar suara Roh Kudus. Kalau Tuhan bilang apapun yang paling aneh, belajar praktek di sini. Salah, gak apa-apa. Jangan takut salah. Ingat, kasih dalam kasih tidak ada apa? Dalam kasih gak ada apa? Jadi jangan takut salah. Ingat, kita ini bukan psikolog yang lihat muka orang, ini kok kayaknya mukanya sedih. Bukan ditebak. Tapi belajar mendengar suara Roh Kudus. Banyak orang ngadepin masalah datang ke hamba Tuhan, berpikir hamba Tuhan sebagai konsultan bisnis, sebagai psikolog, sebagai semuanya. Saudara, kita bukan itu semua. Kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan hidup dipimpin oleh Roh.
Engkau nggak perlu tahu masalah kiri kananmu, engkau nggak perlu tahu. Engkau nggak perlu dengar bahkan. Yang kita perlu dengar cuma satu, suara Roh Kudus. Roh Kudus ngomong apa, sampein. Mau detail lebih bagus. Saudara, makanya kalau saudara pernah lihat orang dengar suara Tuhan, dia akan lihat kiri, kanan, atas, bawah, dia akan bingung suaranya dari mana ya. Tapi dia bisa dengar. Kenapa? Karena Tuhan ngomong di dimensi roh. Bukan lewat pikiran kita indera perasa ini nih. Manusia selalu mikir indera perasa ini, tapi di sini. Makanya engkau kalau banyak pikiran, engkau banyak masalah, ngelihat masalahmu begitu besar, engkau gak bisa dengar suara Tuhan. Bukan karena Tuhan gak ngomong, karena suara masalahmu lebih gede dari suara Tuhan di hatimu. Tapi detik engkau fokus sama Tuhan seperti Petrus berjalan di atas air, engkau fokus sama Roh Kudus. Detik itu engkau lihat Tuhan begitu besar dan engkau lihat masalahmu begitu kecil. Detik itu engkau berjalan sama Roh. Hari ini saya mau praktek sebentar, 3 menit terakhir. Saya mau saudara tutup matamu sebentar. Saudara dengar suara Roh Kudus sebentar. Dengar suara Roh Kudus sebentar. Buat kiri kananmu. Setelah itu engkau datengin, engkau doain, engkau sampein suara Roh Kudus. Aneh gak apa-apa. Gak jelas juga gak apa-apa. Tapi bukan berjalan dalam ketakutan. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar itu kasih. Dan dalam kasih tidak ada ketakutan. Selama motivasimu murni buat Tuhan, Roh Kudus akan berbicara. Kenapa saya mau kita belajar hari ini? Karena satu hari waktu kita ngadepin antikris, kalau Tuhan belum angkat kita di awan-awan, kita gak bisa lagi bergantung dengan hamba Tuhan, kita gak bisa lagi bergantung dengan siapapun. Kita cuma bisa bergantung sama Tuhan. Detik itu, engkau cuma bisa hidup jalan sama Tuhan. Saya tahu hari ini ada nabi-nabi Tuhan yang akan dibangkitkan demi nama Tuhan Yesus. Saya tahu beberapa dari engkau, Tuhan sudah berikan penglihatan-penglihatan di matamu. Beberapa dari engkau berpikir penglihatan itu aneh. Saya bilang enggak. Karena Tuhan memang mau menunjukkan penglihatan-penglihatan itu. Karena Tuhan mau engkau berjalan dalam kehilayan dan supranatural. Tapi banyak dari kita gak mau praktek. Salah satu warisan yang dahsyat dari Pak Yusak adalah mendengar suara Roh Kudus. Angkat tanganmu sebentar di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau curahkan hati ini, jiwa ini, roh ini mendengar suaramu begitu rupa. Tuhan, kami gak ada yang mampu berjalan dengan kekuatan kami. Kami mau mendengar suaramu. Dan tidak ada dari satupun kami yang mengeraskan kuping kami, yang mengeraskan hati ini. Tuhan, kalau kami mengeraskan hati ini, kami bertobat sekarang ini. Kiarata sekia kakaratas. Kiarata sekia kakaratas. Kiarata se. Aku bertobat Tuhan kalau aku mengeraskan hati. Hari ini aku mau mendengar suara Roh Kudus. Aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Aku gak mau dipimpin oleh jiwaku. Aku gak mau dipimpin oleh jiwaku. Aku mau mendengar suara Roh Kudus. Wahai jiwa, tenanglah. Semua gejolak di jiwa aku perkatakan tenang dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada masalah terlalu besar di depanku. Jiwa akan Tuhan bawa begitu tenang. Dan hidup kita bergantung sama Tuhan.